Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas terkait dengan penggunaan efek-efek yang lainnya. Sebelumnya, kalian tentunya sudah mencoba beberapa kali penggunaan teks animasi, yang hari ini nantinya kita akan mencoba beberapa animasi-animasi yang bisa kita buat di dalam Adobe After Effects. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang penggunaan pad trim atau trim pad, di mana kita akan menganimasikan sebuah objek dasar menggunakan pad, ya. Jadi kalau misalnya kalian pernah melihat ada beberapa pad yang dia muncul, kemudian dia menghilang dan lain sebagainya, atau menganimasikan sebuah pad yang nantinya kita akan mencoba di Adobe After Effects. Di sini saya masih menggunakan Adobe After Effects CS 6, jadi kalian bisa menyesuaikan ya terkait dengan kondisi Adobe After Effects yang kalian gunakan tentunya. Oke, langsung saja kita buka atau membuat file composition baru. Di sini saya klik kanan pada project, kemudian saya buat new composition, di mana nantinya untuk penggunaan composition name ini saya beri nama trim pad. Trim pad ya. Kemudian untuk penggunaan width height-nya di sini saya masih menggunakan 1920 kali 1080 pixel. Tapi kalau misalnya nantinya di posisi kalian terlalu besar, kalian bisa menyesuaikan aja ya nantinya. Untuk durasi saya menggunakan 10 detik, kemudian background color-nya warnanya black atau hitam. Kalau sudah tinggal klik OK aja, nanti akan muncul kurang lebih seperti ini. Tentunya untuk penggunaan After Effects yang sangat kita gunakan itu adalah dari project, nanti juga akan ada efek kontrol di sini ketika kita memasukkan efek-efek tertentu. Kemudian yang paling penting juga adalah panel timeline-nya. Gitu ya. Di sini nanti ada beberapa objek yang kita masukin nanti ada di sini. Kemudian di panel-panel yang lainnya nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya ada beberapa panel-panel yang tidak sesuai atau tidak ada, nantinya kalian bisa cek di window. Ya, di mana di sini panel-panel yang terchecklist adalah panel-panel yang tershow atau terdisplay di UI atau tampilan pada Adobe After Effects yang ada di kalian tentunya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, langsung saja. Untuk penggunaan atau trim pad animasi, kita tentunya menggunakan pad. Di sini di menu bar ada beberapa tools yang nanti akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan pen tools untuk penggunaan atau penganimasian trim pad ini. Dasarnya adalah penggunaan stroke atau pad ya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, langsung aja kita coba buat satu buah garis. Misalnya di sini titik pertama, kemudian saya buat titik kedua di sini. Jangan lupa klik shift untuk lurus supaya lurus ya. Nah, nantinya kalian bisa sesuaikan, kita tidak menggunakan fill ya. Jadi nanti untuk fill-nya tinggal kita klik di fill option-nya. Nanti kita coba hide untuk pemilihan fill. Tapi kalau misalnya nanti kebutuhannya kalian ada fill-nya, kalian bisa menggunakan solid color. Di sini saya tidak menggunakan fill-nya, jadi saya non-kan atau saya hide untuk fill-nya. Nah, di sini saya menggunakan stroke. Kita coba buka stroke option-nya. Kita pilih solid color. Kemudian nantinya bisa disesuaikan warnanya. Tinggal kita klik aja di bagian stroke color-nya. Nanti kalian coba pilih sesuai dengan warna yang kalian butuhkan. Nah,
Begitu juga untuk fill ya. Di sini kalau misalnya fill-nya aktif, nanti bisa kalian pilih warna yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini untuk penggunaan untuk penggunaan trim pad tentunya nanti kita akan mencoba menganimasikan objek pad yang kita buat ini, misalnya dari titik 0 ke titik 100 atau dari titik dari yang nggak ada menjadi ada, dalam arti penganimasian. Kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja kita coba gunakan selection tools. Kita coba posisikan kurang lebih seperti ini. Kemudian langsung saja kita animasikan menggunakan trim pad. Di sini di bawah kita coba buka ya untuk beberapa kontrol efeknya. Di sini untuk trim pad-nya masih belum ada. Nah, caranya kita tinggal add, posisinya ada di menu bar, dan pastikan kalian seleksi ya. Pastikan terseleksi layernya, kemudian kita add ya. Di sini ada panah kecil, kita buka aja. Kemudian kita pilih trim pad ya. Kalau misalnya ada, kita tinggal klik. Kemudian nanti dia akan muncul di panel kontrolnya di sini. Kemudian kita buka aja. Nah, di sini nantinya penggunaan trim pad-nya ini kita akan coba animasikan pad garis ini dari ada menjadi tidak ada. Nanti bisa kalian sesuaikan. Nah, di sini kan pada titik 0%, pada titik 0% ini dia terdisplay full 100% gitu. Maksudnya daripada pada persen 0 di start ini dia full di 100% gitu ya untuk pad-nya. Nah, nanti bisa kalian sesuaikan apakah kalian mau menganimasikan dari titik 0 atau dari 100%, atau kalian ingin langsung ke detik keberapa nih yang ingin kalian animasikan. Misalnya di detik ketiga, di detik ketiga ini dia full 100%. Ya, di sini full 100%. Kemudian nanti di detik 0 berarti pad yang kita buat ini dia di titik 0 atau di yang nggak ada gitu ya. Nah, langsung aja kita coba, kita aktifkan time-nya atau toggle-nya. Nah, di detik 3 dia di 100% full. Kemudian kita coba animasikan untuk detik ke 0 dia tidak ada ya. Di sini startnya tinggal kita rubah menjadi 100 ya, menjadi 100. Nah, di sini posisinya startnya itu dari kanan ke kiri ya. Nanti bisa kalian sesuaikan. Apakah kalian ingin dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Nanti bisa disesuaikan dengan start dan end-nya. Ya, nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Kita coba play. Kita coba spasikan. Ini masih ngerender ya sebentar. Karena 10 detik. Nah, nanti kurang lebih seperti ini jadinya. Ya. Jadi kalau misalnya memang dirasa masih terlalu lambat, kita tinggal geser aja ke detik 2 misalnya. Ini untuk yang start. Kita coba buat satu pad lagi. Kita coba yang end ya. Titik pertama, kemudian klik shift, titik kedua, kemudian, saya ulangi lagi. Di sini saya coba non seleksi ya, supaya dia di luar dari pad yang pertama, atau dia bikin layer baru. Klik shift. Kemudian kita seleksi objek pad yang kedua yang kita buat atau shape layer 2-nya. Kemudian kita add trim pad. Kemudian kita aktifkan end ya. Jadi end-nya ini kita aktifkan, ya nanti bisa disesuaikan ya. Apakah di end-nya itu di 100, kalau misalnya kita aktifkan end-nya itu di detik 0, kemudian pada detik kedua kita coba
nolkan, nanti kurang lebih dia seperti ini. Ya. Jadi nanti bisa disesuaikan apakah animasi yang kalian munculkan itu digunakan nanti seperti apa. Nah, ini perbedaannya menggunakan start dan end. Berarti kalau misalnya start itu kesimpulannya adalah memunculkan gitu ya, dia inline atau dari nggak ada menjadi ada. Tapi kalau end itu dia out ya gitu, dia keluar ya. Jadi dari ada menjadi tidak ada. Dan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kita coba aplikasikan ke objek lainnya. Di sini saya coba klik di luar layarnya. Kita coba buat menggunakan uh, objek dasar. Misalnya di sini saya membuat ellipse tools di bawahnya ya. Nah, di sini masih menggunakan stroke ya. Di sini fill-nya tidak saya aktifkan, stroke-nya saya aktifkan. Kemudian kita coba masukkan trim pad-nya. Kita coba masukkan trim pad-nya, pastikan layar 3-nya atau layar yang akan kita gunakan sebagai trim pad-nya diaktifkan. Kita tinggal klik, kemudian pilih trim pad. Nah, nanti bisa disesuaikan penganimasiannya seperti apa. Apakah start atau end gitu ya. Kalau misalnya start berarti dia memunculkan. Misalnya saya coba akan memunculkan dari detik ke 1, dari detik ke-3 lah ya. Dari detik ke-3 di sini dia akan muncul 100%. Saya aktifkan toggle ability-nya. Kemudian di detik mulainya itu di detik pertama. Ya di sini saya coba atur 100% kurang lebih seperti ini. Nah, berarti nanti dari detik pertama itu dia nggak ada, menjadi muncul terdisplay. Nah, ini biasanya digunakan kalau misalnya kalian membuat animasi-animasi tertentu ya, menggunakan objek atau ya bisa disesuaikan nantinya dengan kebutuhan kalian. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini bisa kalian coba menggunakan objek-objek lainnya ya. Nah, di sini selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya Easy Ease. Easy Ease itu kalian gunakan atau bisa difungsikan sebagai supaya animasi yang kita buat atau pergerakan animasi yang kita buat itu dia lebih smooth. Ya, perbedaannya kita akan coba buat satu pad lagi, lingkaran. Kemudian di sini saya coba buat di sampingnya ya. Saya geser, saya coba posisikan. Kemudian saya coba buat trim pad kurang lebih sama. Nah, di sini kita akan mengetahui perbedaannya menggunakan easy ease dan tidak menggunakan easy ease. Di detik ketiga full, di sini trim pad-nya saya coba aktifkan, startnya, kemudian tadi di detik pertama ya. Di detik pertama kita coba di 100% kan kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan sama ya, pergerakan lingkarannya sama. Nah, lagi ngerender. Nanti bisa disesuaikan ya untuk timelinenya. Nah, ini untuk penganimasiannya. Nah, untuk set yang layar 4 atau lingkaran yang kedua ini kita coba gunakan Easy Ease. Kita coba seleksi untuk penggunaan animasinya. Kemudian kita klik kanan. Nanti di sini ada keyframe assistant, kemudian kita aktifkan Easy Ease-nya atau F9. Nanti yang tadinya poligonal menjadi kurang lebih seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Tentunya penggunaan Easy Ease ini dia akan lebih smooth gitu untuk pergerakan animasinya. Sorry. Bentar ya, masih ngerender.
Nah, ini nanti bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Jadi dia lebih smooth. Nah, ini kalau misalnya perbedaan, kalau misalnya apa nggak ada apa perbedaannya sangat sedikit. Nah, kalau misalnya kalian ada beberapa animasi yang memang ada perubahan tempat posisi, mungkin itu bisa salah satu jadi referensi gitu ya untuk penggunaan Easy Ease atau shortcutnya adalah F9. Nanti bisa kalian coba aja. Nah, oke, itu untuk materi hari ini. Terima kasih. Nanti bisa kalian lanjutkan di video selanjutnya.